nggak ada loh teman-teman apa yang senior ada beberapa gitu, tapi kebanyakan malah yang junior benar kayak gitu. Dan gila mainnya, gokil, bener parah. Siapa lagi yang bikin acara drifting? Kalau bukan DK. Ya. DK. Siap. Gimana kabarnya, Mas? Baik, Mas. Aman. Capek ya? Wah, gila. Ya, gila. Lelah hari ini, tuntas. Sorry banget. Nggak apa-apa. Kita jadi kita tuh sebetulnya nih udah yang ketik yang kedua. Take yang pertama, astagfirullah lah pokoknya ya gitu. Tapi emang tadi suaranya nggak terlalu iya, bagus. ada sound system kalau di atas ya, System, jadi nggak terlalu kedengeran. Gitu. Gimana ini Mas Dio? Gimana? Acara lancar? Aman, acara aman, final round kemarin seri 6, terus sekarang seri 7. Iya. Semua tuntas terbayarkan, tuntas kita belajar. Saatnya tahun depan kita naik. Kok kepikiran bikin ini? Gimana Mas ya? Namanya juga kita pinginnya niatnya itu cuma nyoba doang. Awalnya itu cuma ngumpulin anak-anak drifting buat latihan bersama. Nah, kok lama-lama latihannya kompetitif? Ya kan? Karena waktu kita bikin latihan pertama itu sebenarnya itu niatan kita lah bikin latihan. Terus ya kita coba simulasi tandem lah. Kita pengen tahu sih gimana sih kalau kayak kita bikin latihan bareng terus tapi ada tandemnya. Nah, dengan simulasi seperti battle beneran gitu. Nah, itu juga gue juga waktu itu ikut juga buat latihan bareng. Gue gitu. Pengen tahu rasanya gimana gitu. Dan makin kesini selain antusiasnya banyak dari ya driver terus mungkin orang tua para pembalap yang masih di bawah umur gitu kan. Bilang, Mas ayo kita coba Mas bikin sesuatu lagi yang mungkin yang lebih efisien budget tapi kalau kita bisa merasakan feel pertandingannya itu juga kompetisinya gitu ya? Juga kuat gitu. Ya, itu malah dari dukungan dari orang tua dan iya. Emang orang banyak tua pihak lah ya. Dari banyak pihak gitu. Terus habis itu coba kita ngomong lagi dengan pihak EduTown, terutama juga Om Amro ya. Ya, Om kayaknya kita tahun depan coba buat boleh nggak kita lebih ke manage lebih baik gitu. Dari brandingnya, jadi dari apa ya niatannya cuma buat latihan bersama gitu. Iya, latihan bersama hubungannya dengan menyelenggarakan event termasuk dengan latihan bersama drifting itu juga. Benar gitu. Jadi emang niatannya emang kan EduTown Drift Practice. Gitu. Yeah. Cuman makin kesini niatannya kita makin lihat kok orang kok menyiapkan mobilnya udah makin lebih serius nih. Kayak pertandingan. Nah, akhirnya gua sama Amru bilang, Om, bisa nggak sih dari skala kita latihan bersama, kenapa nggak kita bikin event antar kampung namanya gitu loh. Tarkam ya kan? Tarkamnya, ya kan kayak bola lah kan ada versi tarkamnya. Nah, karena gue yakin karena dengan versi ada tarkam kayak begini, low budget, ya kan, banyak toleransi yang masih bisa kita kasih ke peserta, akan selain mengedukasi ya para peserta ya, orang juga nyaman gitu untuk tanding gitu loh. Jadi nggak terlalu vibes-nya juga nggak terlalu keras. Nah udah akhirnya
kita jalan 3 event itu masih 3 event tahun ini tuh 3-4 event itu masih latihan kon, bahasanya latihan. Cuman udah masuk ke kalau nggak salah event ke-4, 5 dan 4, 5 dan 5, 6, 7. Akhirnya udahlah Om, kita jadi kali ini klub event beneran aja udah gitu. Karena persaingannya udah keras. Akhirnya kita tarik poinnya semuanya. Dan itu ya juga kayak tadi kita lihat ya, gue juga lihat itu sih Mas, apa namanya, anak-anak ini jujur aja dan mohon maaf secara ini Fast and Low itu baru datang di seri terakhir ini. Dan ngelihatnya adalah apa? Nggak ada loh teman-teman apa yang senior ada beberapa gitu, tapi kebanyakan malah yang junior gitu. Dan gila mainnya, gokil, bener parah. Karena kan juga kita lihat kalau sistem ke jurnas sekarang kan pro dengan rookie kan dipisah. Iya. Nah, jadi kita tidak tahu apakah rookie itu capable untuk masuk pro apa tidak. Tapi dengan ada EDP, kita membuktikan rookie bisa mengalahkan pro di atas kertas dan berdasarkan data. Berarti kita bisa lihat juga kan Mas, kayak sebenarnya it's not about the title si pembalapnya, rookie atau pro, it's about the talent. Nah, kenapa kalau kita harus, kenapa enggak kalau kita punya kesempatan untuk para best yang drifter ini nih, drifter muda yang bisa menjadi potensi dan generasi kita nanti, ya udah tunjukin aja kalau emang you are capable of being the best. Gitu. Tapi ini kan kita ngomongin Mas Dio sebagai penyelenggara event. Dan mungkin ini pertama kali ya mencoba menyelenggarakan event. Jujur aja sebenarnya semua ide ini kita tarik dari event remote control ya. Mas dulu pernah datang ya. Kita RC. Nah, RC itu kan remote control drifting itu kan sebenarnya konsep yang sama dengan skala lebih kecil. Betul. Dengan sistematis yang sama. Nah, dan juga kritisnya anak RC itu jauh lebih kritis daripada. Oh ya? Iya, karena kan kalau kita memutuskan suatu keputusan di juri, interferensinya kan langsung direct. Nah, kalau ini kan kita harus benar-benar, karena kita pembalap kan nggak bisa langsung, woi gini gue kalah gitu-gitu menanyakan ini. Kalau di RC kan orang lebih kritis. Nah, kalau di sini kan kita harus benar-benar memutuskan siapa menang siapa kalah. Dengan keputusan itu kita tahu jawabannya apa. Akhirnya gue belajar tuh dari situ tuh, gimana nge-manage skala yang lebih kecil. Gue aplikasikan ke mobil beneran sama Om Amro. Jadilah EDP. Keren. Gitu. Dan itu works. Very works gitu. Jadi selama kita bikin setahun ya, puji Tuhan nggak ada satupun masalah yang sangat berarti banget buat kita gitu. Emang sih awalnya kita memang meniatkan latihan boleh tidak pakai roll bar, ya kan, pakai helm, yang penting pakai helm. Cuman karena kompetisinya sudah semakin naik, level of competition-nya udah bukan competition level Tarkam, walaupun eventnya Tarkam. Karena peserta Tarkam dengan peserta kejuaraan itu sama aja. Dia juga pemainnya. Iya, betul. Akhirnya mau nggak mau, kita harus naikin levelnya ke klub event. Ataupun sebetulnya ini mewadahi teman-teman yang belum pede masuk ke jurnas. Benar. Iya nggak sih? Ya emang konsepnya seperti itu. Gitu, kita menyiapkan event ini untuk mempersiapkan peserta-peserta baru, atau nggak peserta yang emang ke jurnas melatih aja motorik di event EDP gitu. Nah itu tadi kan ngomonginnya kompetisinya dari RC. Belajar diambil juga nggak sih ilmu-ilmu dari selama ini main di luar negeri dan yang lain-lain, masukin ke sini juga nggak sih? Ya itu kita masukin Mas. Jadi kayak gue sudah tanding di D1, RDS, King of Nation, King of Asia lah, Formula Drift US sama Asia. Event-event ini bermula semua dari grassroots. Yang akhirnya dikembangkan lama-lama menjadi worldwide. Nah, kalau kita di sini langsung, karena kan drifting kan sempat ada dan sempat vakum lama dan ada lagi sekarang kan lagi hype-nya. Kalau kita drifting langsung kita sikat besar, sedangkan kita vakum lama, kita ibaratnya kayak mau naik tangga tapi mau coba mau loncat tapi berat nih. Itu manjat ya kan, manjat. Tapi kita sebagai orang masih kecil. Nah, gimana caranya ya? Kita harus memperbesar diri juga tenaga kita. Ibaratnya kita harus mengembangkan lagi back to zero. Iya. Dimana grassroots itu harus kita pikirkan, karena orang yang jago itu biasanya mulai dari bawah, nggak langsung dia berproses. Nah, kalau kita bikin rumah,
Rumah kita langsung bikin besar mungkin bagus, Nah. cuma fondasi ke bawahnya gimana? Gitu. Belum tentu bagus juga. Nah, jadi setahun ini kita bikin fondasi. Keren, Gitu. keren. Nah, sekarang yang tadi ngomongin ada Formula Drift, Mm. terus kemudian D1. Formula Drift sama D1 duluan mana sih Mas? Di 1GP. Ya, Di jadi event besar pertama tuh di 1GP, Formula Drift, ya habis itu barulah RDS, terus Drift Master gitu-gitu. Itu challenge-nya tuh segila apa sih D1? Kayak D1 ya, contoh kayak D1. Kita tuh latihan itu benar-benar short banget. Jadi kalau kita di sini bisa latihan 1,5 jam. Di sana latihan per race per day itu mungkin cuma 6 kali masuk mobil. Berarti less than 10 minutes Oh ya? per driver, iya. Oh iya? Nah, jadi gimana kayak di Jepang gimana caranya bisa dalam waktu yang disingkat menghasilkan ya pembalapnya harus bisa berpikir jauh lebih panjang dari gitu loh. Nah, kalau kita terapkan semua itu di sini belum siap. Gitu. Kenapa? Karena orang nggak mungkin latihan cuma 6 run habis itu suruh battle kan. Tapi kan mereka sebelumnya dia udah latihan Iya. di sebelum-sebelumnya Walaupun juga. sudah, cuman tetap di event itu kan namanya orang masih banyak yang pingin nyari, jadi tahu nih gitu. Nah, kalau kita memperpendekkan akhirnya kita kill the fun. Killing the fun, gitu. Jadi mungkin juga hubungannya dengan itu ya percaya dirinya itu juga ya. Iya. Kalau misalnya cuma dikasih sekian aja, ya dia belum pede juga Belum gitu pede. buat Karena kan, tandem dan yang lain-lain gitu ya. Karena kalau kita sebagai driver mungkin mikirnya wah pendek banget ya, cuma emang sih pendek. Cuma kita sebagai race director, event organizer, kita kan tidak bisa ada waktu kosong antara mobil tidak di track. Harus ada sesuatu yang diisi off tracknya. Karena poin orang datang itu pingin nonton drifting. Ketika mobil drifting istirahat, apa yang akan bisa dilakukan mau peserta atau nggak para pengunjung gitu loh. Nah, makanya the hardest challenge di EDP adalah bagaimana event itu selalu on maupun off atau off track. Ya, Apapun oke. gitu. Nah, Oke. Nah, tapi kalau misalnya di One sendiri, kalau pas lagi off track ngapain? kan dia banyak kayak jajanan, makanan, terus spare part toko-toko, Oh, gitu? gitu. Oh, mereka bisa jalan-jalan dulu? Bisa, itu standar lah, standar lah. Tapi mereka nggak ada show selain driftingnya itu? Ada show, mungkin show motor, show apa aja buat orang ngisi acara. Nah, karena kan kita bikin balapnya, emang balapan ada, cuman ada slot kosong yang kita bisa isi buat acara-acara. Nah, itu slot itulah yang ini tantangan kita nih, gitu. Nah, FD sama D1 seruan mana? Sama sih. Cuman emang D1 itu lingkupnya hanya di Jepang aja. Exposure, sedangkan kalau FD lebih worldwide ke Amerika ya kan. Nah, kalau misalnya ngomong susah mana, emang OG-nya Jepang, mereka punya karakter dua yang beda nih gitu. Jepang suka high speed into technical. Jadi kencang, habis itu masuk technical cepet. Dia suka yang cepet, flick cepet, transition. FD, dia suka long banks. Oke, benar. Long, makanya mobil power FD bisa 1000, 1200. Nah, sedangkan Jepang mungkin 700-800 cukup. Cuman level stressnya lebih gede. Karena tracknya mungkin cuma lurus kanan kiri kayak gitu. Iya. Nah, gimana caranya lurus kanan kiri ini kita bisa menang gitu. Dan apa namanya? Kalau nggak salah kalau di Jepang tracknya juga nggak panjang-panjang. Nggak ya? panjang-panjang. Cuman approaching untuk ke track ya high speed banget. Jadi kalau di FD mungkin lari gigi 3 udah drifting kan. Kalau Jepang tuh bisa 4, 5. Oh iya? Flick masuk, turun 3 lagi, begitu. Jadi beda cara nyetir ya. Beda cara nyetirnya Beda beda. cara nyetir ya. Dan apa namanya? Settingan mesinnya, rasio giginya juga main Ya, beda juga. dan paling signifikan itu adalah satu human judge, satu sensor judge. Jadi di 1GP kan kita pakai sensor. Nah, kita harus bisa ngebaca sensor. Sensor sekian, ketika mobil lewat, itu angle-nya seberapa. Dia maunya kita ada transisinya berapa detik begininya. Nah, itu semua dihitung. Makanya lebih agresif di 1GP daripada USA. Kalau USA kan, full outer, lewatin wall gitu kan. Nah, ya. Kalau di 1GP beda. Kayak gitu sih, ya lebih sistem aja. Cuma cara pertandingannya sama. Gitu. Tapi kalau misalnya di Indonesia sendiri bisa dari
ataupun yang sudah pernah Mas Dio lihat lakuin di luar negeri, paling cocok kita meniru siapa sih sebenarnya? Memang dengan kapasitas track ya, kita memang harus niruin gimana cara orang barat sih sebenarnya, lebih cocoknya ke sana ya. Kenapa? Karena human judge, kita nggak mungkin pakai sensor GPS kita tembakin. Nah, karena sensor GPS itu kan juga lihat climate juga. Di sini kan climate Indonesia kan variatif, humidity ya kan? Dan kawan-kawan lah ya. Iya, jadi entah itu sensornya rusak lah, problem atau gimana. Nah, makanya human judge sudah paling benar. Dan memang di event-event besar lainnya kayak FD, RDS, Drift Master, semua human judge. Karena dengan human judge kita bisa meng-compare nilai penilaian. Kalau sensor judge, mungkin pas kita bagus sensor lagi rusak. Ini oke-okean gitu. Ada satu poin, ada beberapa poin yang akhirnya nggak kehitung gitu. Iya, bisa. Dan itu udah sering terjadi. Dan gue juga pernah kena tuh lagi bagus, ternyata dia nggak baca sensornya. Jadi akhirnya di restart lagi. Itu sering banget terjadi gitu ya. Makanya human judge itu udah paling works gitu. Tapi kalau misalnya human judge gitu, ya pasti ada ngomongin masalah ya sudut pandang orang melihat dan yang lain. Ini harusnya menang atau dan yang lain. Iya. Itu satu yang memang gimana gitu? Gue jujur aja gue bagian dari penyeleksi juri. Gitu. Karena di EDP karena posisinya juga karena gue salah satu director di sini, race directornya, gue harus bisa memastikan keputusan juri itu satu mutlak, dan kedua apapun kalau ada sesuatu yang bias atau enggak yang kritis ya, penilaian kritis, itu juri udah harus siap jawaban atau alasannya kenapa yang masuk akal. Jangan karena kan gue nggak suka cara nyetir ya, nggak bisa. Jadi harus ada alasan yang jelas. Nah, memang sekarang kayak juri kan kita ambil Mas Hadi, champion rookie kemarin. Hari ini ada di KCH juga, champion juga di beberapa event. Terus sebenarnya satu lagi kita lagi pembibitan dari anak-anak virtual. Karena ada perbedaan antara juri yang penggemar drifting dengan pelaku drifting gitu. Kalau cuma sekedar penggemar doang, antusias atau influencer itu menurut gua nggak akan bisa jadi juri yang wise, proper. Ya. Karena di posisi apa, lu tidak menyetir, lu tidak bermain di gamenya, lu suka gamenya, tapi lu tidak bermain di gamenya. Jadi ada beberapa case yang mungkin menurut lu bisa dilakuin, tapi in real life lu itu sebenarnya it's not gonna happen gitu loh. Gitu. Jadi karena gue juga atlet juga, gue ini jadi setiap penjurian juga gue memantau lah. Memantau, bukan gue tidak mengintervensi keputusan juri, tapi gue cuma hanya memantau apakah juri sudah bekerja selayaknya menjadi juri yang netral. Gitu. Bisa dibilang EDP sebagai misi mulia untuk ya kan, misi mulia untuk membesarkan dunia drifting. Benar. Sebetulnya kebayang nggak sih drifting Indonesia itu bisa possible kayak gimana? Karena sebetulnya gini, kita kalau misalnya lihat, saya nggak tahu benar-benar nggak tahu kalau di luar itu parts itu harganya seperti apa gitu. Tapi kalau yang di Indonesia yang aku tahu itu mahal. Iya, gitu loh. memang. Itu gimana sih? Itu Mas? juga bagian dari concern kita juga gitu. Jadi makanya karena kita tahu bisnis spare part otomotif di sini Indonesia kan yang banyak adalah yang mobil niaga yang umum, general. Sedangkan mobil drifting itu kan special engine, special parts, ya kan, special tools. Jadi kita juga harus memikirkan kapasitas rata-rata peserta. Nah, tapi tidak mengurangi rasa kompetitifnya ya. Kalau misalnya kita memaksakan diri untuk bisa ngikutin luar negeri, kayaknya agak berat gitu. Karena kita juga beberapa kali kan waktu gua Formula Drift Asia, kita mengirim mobil kita ke sana, buatan kita itu juga terlalu jauh levelnya. Gitu, spek level jauh, kapasitas power dan lain-lain jauh, karena emang parts dan fabrikasi kita tidak sesuai dengan buat di sana. Di luar industrinya besar,
Jadi tukang bubut mereka memang tukang bubut mobil balap, beda sama tukang bubut mobil biasa dan nah kayak gitu-gitu contohnya, ya kan? Jadi beda fabrikasinya. Ya, bisa bayangin. Bisa bayangin. Nah, Ya. jadi akhirnya EDP memutuskan gimana caranya kita bikin track yang bisa hampir semua mobil capable. Itu nomor satu. Yang drivable, capable buat semua kelas, mau drifter sampai pro. Berarti intinya harus realistis lah ya. Harus realistis gitu. Dan kita tidak membanding-bandingkan. Pokoknya apapun yang kalau drifter bisa, udah pasti pro bisa. Nah, itu udah pasti. Nah, kalau belum bisa, ini gue ajarin nanti gitu loh caranya. Oke. Jadi kayak di EDP bisa dilihat dari satu tahun ini pemenangnya itu banyak kan, hampir gue bisa bilang 70% tuh rookie yang ngalahin, yang ngebantai si pro. Karena powernya pas atau karena bagaimana? Mereka emang bagus nyetirnya, tapi memang harus diwadahkan. Kalau kita ibaratnya gini, kalau kita bermain dengan yang hanya yang pro saja, pasti yang pro jago, ya nggak? Pak Pro-nya udah ketuaan kali. Itu dia kayaknya. Iya kan? Jadi kalau kita misalnya main sama yang pro doang nih, kita pasti jadi pro juga. Tapi kalau yang rookie cuma hanya main sama rookie, dia akan menjadi rookie selamanya, ya nggak? Jadi kalau kita gabung mereka rookie sama pro, yang rookie bisa jadi pro, yang pro bisa harus belajar dari rookie untuk juga. Lebih dari rookie atau lebih dari pro yang dia sekarang. Gitu. Wah, gua kalah nih mah rookie nih. Ya berarti apa? Lo harus menyadarkan diri. Lo harus tahu bahwa persaingan udah makin ketat. Once rookie bisa mengalahkan pro dengan 1 tahun rata-rata hampir di atas 50%, itu udah bukan faktor luck. Oke. Itu udah faktor potensi, emang kualitas drifter kita emang bagus. Itu yang kita harus mewadahkan mereka. Dan ini terbukti juga di EDP kan? Terbukti. Hari ini yang menang beberapa rookie ngalahin yang pro juga gitu ya. Denny Perdito kalah kan? Ya, hari ini Dani ada sedikit kebetulan kalah, Rico kalah juga ya. Jadi apa ya? Gue juga drifter, gue ngelihat, wah ini waktu yang tepat untuk regenerasi, dan waktu yang tepat untuk mewadahkan, gitu loh. Kapan lagi, ya kan? Pemainnya udah beda nih main dulu sekarang. Ya sekarang orang lebih pintar. Di umur 15 tahun sekarang, Umbu Gilbert nyetirnya udah senempel itu. Bener. Di umur 15 tahun gue tidak seperti itu. Iya. Nah, gue juga baru tahu loh Noval umurnya masih 16. Nah, iya, rata-rata kan pemain ini kan umurnya di bawah 20 baru SMA. Tapi dengan nyetir selevel itu ibarat zaman dulu gue ngelihat pembalap pro seperti itu nyetir di umur mereka 30-an waktu gue masih belasan. Ya, berarti kan apa? Berarti kan selain teknologinya maju, perkembangan peluang anak muda ini lebih banyak untuk bisa lebih maju dari yang contoh kayak gue atau Dani yang udah lama main gitu kan. Ya, makanya kan kita bisa lebih kok akhirnya apa? Kan drifting ini jadi sangat ketat kompetisinya. Industrinya berjalan. Karena persaingan kompetisinya makin naik. Nah, tapi tadi balik-balik masalah ngomongin power engine ya, gitu yang mungkin bisa dibilang kalau misalnya kita harus sampai 1000 dan yang lain-lain, mungkin kayaknya udah sia-sia ya, karena track kita belum ada yang begitu panjang, pas gitu juga. Dan kalau ngomongin sebetulnya malah ada opportunity juga, ya, intinya poinnya horsepower yang besar belum tentu bisa ngalahin. Belum tentu, itu udah tergantung orang kecil, ya. Itu udah tergantung dari drivernya. Kayak beberapa kali kan kita juga pakai SR20 juga pasti bisa ngejar 2JZ, kayak gitu-gitu kan. Jadi memang itu berapa sih SR20? SR kan kurang lebih HP cuma 300 yang kita bikin. Sedangkan JZ kan mungkin bisa 3,5 yang standar, maupun 400 gitu horsepower-nya gitu. Nah, tapi kalau misalnya, maaf Mas, kalau misalnya ini kita ngomongin jenjang karir ke dunia internasional. Ada beberapa drifter pernah dengar gitu, gue tuh pengen nyoba main di luar nih gitu. Oke, sekarang dengan kondisi kita maaf sulit parts dan yang lainnya, akhirnya jatuhnya ke balapannya dengan kompetisinya sedemikian rupa hanya seperti ini, ya gitu. Dia kesana itu akan menjadi shock culture atau bagaimana? Pasti shock culture ada. Gua harus akuin ada. Pasti orang yang belum pernah ikut kompetisi luar, pertama keluar, shock culture itu udah pasti ada. Kayak kita pindah ke negara lain pasti kita ada shock culture ya kan. Tapi gua harus memastikan ya, maksudnya
zaman gua dulu sama zaman anak-anak sekarang itu kan sudah hal yang berbeda dengan teknologi jauh yang berbeda. Zaman dulu mungkin HP 800 buat gue udah paling besar di grid lain. Rata-rata kita 500-600, sekarang minimal 1000. Iya kan, 1200, 800 itu udah kayak zaman dulu gue 400 gitu, udah kecil banget. Dan level kompetisi luar negeri sekarang itu udah keras namanya, udah industri banget, udah bisnis. Udah bisnis, udah keras gitu. Jadi kalau kita punya mimpi boleh sih, cuman harus punya peluang yang pas, waktu yang pas, dan tekad jauh lebih dari yang gua ada sekarang. Iya, kayak zaman dulu gua masih murah, yen kita masih di 92, dolar mungkin masih 10.000. Iya. Kita masih bisa beli mobil 500 juta, kita tanding di luar negeri, Amerika waktu itu kita tanding. Itu beli waktu itu? Beli kita di Amerika 500 juta, 600 juta kalau salah. Dan kita jual lagi 400 juta, kita beli lagi Jepang 600 juta lagi, tambah 200 juta, masih angka ratusan juta. Tapi sekarang kita minimal mobil udah angka 1,5 M sampai 2 M untuk bisa compete di level itu. Oh iya, di sana? Kita beli di sana? Iya, kita harus levelnya di situ levelnya. Nah, dulu kan kita misalnya gue bikin mobil 500 juta masih bisa compete di level itu. Sekarang karena di luar juga makin tinggi, akhirnya teknologi juga membuat barang itu semakin mahal. Iya. Nah, akhirnya kalau kita memaksakan diri dan tapi mental kita nggak kuat, nah problemnya di situ nanti. Apakah bisa mental anak-anak sekarang bersaing di luar? Kalau mau nekat, ayo. Tapi kalau mau pen ragu-ragu, mending jangan. Kalau saran gue gitu, nekat sekalian. Lu pindah ke luar negeri, lu sekolah di sana, lu tanding di sana, lu cari opportunity di sana. Kalau gue setengah-setengah aja, lu nggak akan maju. Setengah-setengah tuh hitungannya gimana sih? Kayak gue iseng ikut event nyoba. Tapi lu nggak ikut the whole series. Nah, karena zaman dulu gue kalau mau ikut satu event, misalnya King of Nation, gue harus tuntas full 1 tahun. Kalau nggak, mending nggak. Daripada gue datang, gue kalah, gue pulang. Gue datang, gue kalah, besok gue tanyain gue menang, besoknya gue tanding menang, akhirnya gue champion. Dan cost-nya juga jauh lebih irit ya daripada PP bolak-balik gitu ya? Iya, cost-nya lebih irit satu, tapi tetap kita harus bolak-balik kan, karena kan jedanya lama. Gitu, tapi gue bisa bilang pas gue kecil waktu drifting dulu, gue lebih gimana ya, skill dengan gue umur 15 tahun dengan anak 15 tahun sekarang hampir 3 kali lipat jagoan anak sekarang. Oh iya? Iya. Tapi peluang untuk lu bisa keluar negeri sekarang itu jauh lebih sulit daripada zaman gue sekarang, ngerti gak? Kebalik nih. Oh, kenapa? Kebalik. Karena semua kan dolar lebih murah zaman dulu. Iya, capable untuk kita berkompet di sana. Iya, sekarang minimal emang harus udah proper tim, kayak tim F1 gitu, untuk bisa compete. Udah nggak bisa tim Tarkam lagi? Udah nggak bisa. Udah. Kalau kecuali emang kita mau ikut kelas Tarkam ya, kelas Tarkam. Cuma kalau kita mau level yang di situ, itu FD D1 RDS Drift Master itu udah harus dedicate namanya. Udah bukan sekedar hobi, harus dedikasi lo di drifting. Gitu. Oh gitu. Oh iya gitu. Itu baru tahu, serius. Iya. Baru tahu. Itu kayak begitu yang gue alamin ya. Nah, karena gue lihat kayak zaman gue ke RDS nggak ada orang iseng-iseng ikut. Pure athletes, makanya kenapa kayak gue bilang waktu gue pertama kali ke D1 GP nomor 1 sampai 70 level skillnya sama, nggak ada tuh yang melintir, nggak ada, itu semua bagus. Cuman hokinya aja kadang-kadang yang gitu kan. Oke, ada yang hoki gede, ada yang emang jago gitu. Nah, apakah anak-anak sekarang kuat nggak mentalnya gitu? Nah, itu yang belum bisa gue baca. Tapi for sure, yang pasti 100% gue bisa kasih statement, anak-anak sekarang jauh lebih jago daripada anak zaman dulu. Jauh lebih precise nyetir, udah pasti. Jadi harusnya kalian lebih oke harusnya daripada lebih beliau, okay. Ya kan? Iya. Beliau. Harusnya jauh lebih oke. Tapi yang jelas bahwa dunia drifting Indonesia harusnya jauh lebih baik ya. Jauh lebih baik. Ya. Jadi kalau kita lihat dulu masih banyak orang bikin mobil iseng-iseng. Sekarang rata-rata mobil datang proper. Emang bikin buat drifting.
bisa nggak sih dibilang Gitu. lu kalau mau drifting aja pakai apa yang ada dulu gitu, lu bisa kok jadi Bisa. pembalap drifting Iya, yang bisa bisa. compete dengan yang yang Iya, lain. makanya itu adanya kelasnya driftar sebenarnya. Ya, gue kelas driftar kan untuk menampung peserta-peserta yang tidak punya kapasitas untuk ke rookie dan pro, tapi kita lagi memikirkan kita balikin lagi driftar yang punya sense atau kompetisi yang tinggi. Jadi semua orang bisa menikmati. Gitu. Itu yang nanti kita akan coba di tahun 2023 lagi. Ada lagi nih. Ada lagi gitu. Itu lagi kita merangkai. Nah, supaya orang-orang itu yang main di jalanan kita tampung aja lo tanding aja di EDP. Ya kan? Oke. Gitu. Terakhir nih. EDP. BDP gimana? Nah, Kita pengen tahu aja reviewnya gimana nih, BDP gimana seru nih. nih. Jadi BDP itu kan adalah dimulai dari komunitas yang punya antusias tinggi, ambisi tinggi untuk drifting. Tapi mereka tidak punya knowledge untuk how to run the good event. Atau nggak, karena mereka basisnya kan kerjain slalom, time attack, terus mungkin rally lokal ya. Jadi akhirnya gue kepikiran dengan tim anak-anak Bali ini, yuk, gue yakin lu kalau udah pernah bikin event motorsport, lu tahu gimana how to handle motorsport. Cuma hanya sistemnya lu tidak tahu gimana cara ngatur sistemnya. Kan monopoli ya, semua orang bisa bikin event. Nah, cuman emang konsep kita kenapa harus bisa kita menjadi satu kesatuan supaya kualitas penilaian, kualitas track, flow, traffic dan lain-lain terjaga. Gitu supaya event-event lain bisa niru apa yang kita lakukan. Jadi biar rata semua kualitasnya. Gitu. Adapun orang lain nyontek pasti nggak ada masalah. Ya kan setidaknya kita jadi acuan. Gitu. Dan itu bisa dibilang Bali Drift Prix yang jalanin ya teman-teman dari Bali gitu ya. Si RC OC-nya semua emang anak-anak Bali yang lakuin. Mas Dio cuman gue datang ke sana cuman nge-manage, gue cuman nge-advise kayak gue nge-direct aja apa yang kurang, apa yang butuh diimprove. Dan sana udah ada race directornya, bukan gue. Ya gue cuma datang, gue lihat, oke mas aman, nih cepet kayak gitu-gitu doang. Make sure semua cepet. Ya, dan sempurna menurut gue. Sama kayak di sini. Ya udah bener-bener otomatis aja semuanya. Semua staff atau semua kru udah tahu apa yang dilakuin. Ayo dong, JDP kapan? Jogja. Asik, Jogja. Kan udah ketemu kan yang rally kemarin kan? Iya. Ini lagi mencoba gitu. Cuman target besarnya adalah sebenarnya kalau kejuaraan menurut gua hanya sebuah title. Tapi gimana setiap event itu kejuaraan punya kualitas yang sama, fun yang sama, seru yang sama, nggak tegang, nggak merasa dirugikan atau gimana gitu. Jadi orang mau ngikut juga happy gitu. Nah, itu yang mau gue jaga. Begitu juga dengan EDP dan BDP, tidak ada stres sama sekali. Kelar event nih kita sayembara rame-rame di sini ya. Maksudnya ngumpul, makan bareng sama-sama prasmanan atau gimana. Ini memang harusnya kulturnya seperti itu. Kalau kulturnya kita sekat misalnya gitu ya, dan tidak ada kumpul satu sama lain, orang akan beda. Karena di balapan aspal nih, gitu. Gimana cara balapan aspal ini dibikin fun? Ya kayak hari ini kan sudah kelar aja kita kumpulin sama-sama, udah kita ngobrol sama-sama, menyelamatkan satu sama lain, gitu. Jadi itu yang mau gua dan Om Amru jaga. Siap. Di luar dari pertandingan. Pertandingan menurut gua itu akan jalan otomatis. Cuman euforia dan rasa sense of fun-nya itu yang harus gua maintain banget. Iya. Drifting should be fun ya. Iya itu, benar. Pada dasarnya kita juga nonton drifting ya based on ya, seneng banget nih lihat kebul banyak banget. Itu pepet-pepetan gitu. Yang tidak menang setidaknya pulang dia membawa suatu penghargaan yang berarti. Makanya kenapa EDP bisa 5-16 piala, 20 piala. Jadi itu memang kita mau menghargai semua peserta. Ada rewardnya. Ada rewardnya, gitu. Lu ikut event kayak DP, lu jangan ngincar ini ya. Kalau lu kalah di sini, lu akan ada opportunity lain. Kalau the best apa. Nah itu kan sebenarnya untuk membantu semangat, iya kan? Karena kita udah keluar duit.
setidaknya dia pulang bawa sesuatu untuk kasih tahu ke orang tuanya atau teman atau istrinya. Apa yang dia lakukan tidak sia-sia. Gitu. Nah. Itu karena punya pengalaman juga tentang waktu kecil. Ya. Mas Dio sama mama ya? Iya. Karena itu juga yang gue alamin. Betapa senangnya orang rumah melihat apapun sesuatu yang bersifat bahaya ya. Tapi akhirnya lu selamat dengan membawa reward. Ya, walaupun piala menurut gue ya berapa sih piala ya kan? Tapi apa? Itu menandakan kan suatu cindera mata yang menunjukkan you are capable of being in the part of the game gitu. Makanya fun itu menurut gue drifting itu harus fun. Mau ke Jurnas, mau klub event, mau ke event kecil, mau event RC, vibes-nya nggak boleh tegang. Jadi ke Jurnas 2023 jadi nih? Insya Allah. Wah, thank you Mas Dio. Insya Allah, gitu dulu ya. Insya Allah, ya. Ciao. Gitu.